Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد. Kita telah sampai pada poin nomor 4 di halaman 360 dari soal jawab Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Halaman 360 yang punya buku Argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah, halaman 360 poin nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang dimaksud dengan akidah 50? Aqaid khamsin, atau dalam bahasa Jawa biasanya para kiai dahulu mengajarkan kepada para santri aqaid 50, aqaid 50. Jawab, maksud akidah 50 sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah akidah tentang apa yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil atasnya ada 20, sifat jaiz bagi Allah ada 1. Kemudian apa yang wajib, sifat wajib bagi para nabi ada 4. Kemudian sifat mustahil bagi para nabi ada 4, dan sifat jaiz bagi nabi ada 1. 20 ditambah 20, 40 ditambah 1, 41, ditambah 4, 45, ditambah 4, ditambah 4, 49, ditambah 1, 50. Inilah yang dimaksud dengan aqaid 50 atau aqaid 50 atau aqidah 50 yang biasa ditulis oleh para ulama kita, para kiai kita di Nusantara, para kiai kita di Indonesia. Dan biasa mereka jelaskan kepada para santri bahwa para santri dan kita semuanya umat Islam wajib meyakini aqaid 50 ini atau aqaid 50 ini. 5. Jelaskan secara singkat makna dari aqidah 50. Jawab, penjelasan singkat mengenai makna apa yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah adalah sebagai berikut. 1. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ini akan dijelaskan secara singkat mengenai sifat wajib bagi Allah atau apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak wajib melakukan apapun. Wajib di sini maksudnya adalah sifat-sifat yang pasti. Sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang pasti tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib di sini maksudnya adalah wajib akli, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti bersifat dengan sifat 20 yang akan kami jelaskan secara singkat. Kemudian pasti bagi Allah Subhanahu wa taala, mustahil ya, secara pasti, mustahil secara yakin, tidak ada keraguan sedikit pun secara akal bahwa Allah bersifat dengan sifat 20 ya, yang disebut dengan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wujud. Allah pasti bersifat wujud. Artinya Allah ada, tetapi adanya tidak seperti segala yang ada. Adanya tanpa permulaan, adanya tanpa akhir, adanya tidak diliputi oleh tempat, adanya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan,
adanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti adanya segala sesuatu yang lain. Adanya Allah tidak seperti keberadaan kita, adanya Allah tidak seperti keberadaan para makhluk. Para makhluk memiliki bentuk, memiliki ukuran, keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk, tidak berukuran. Mustahil baginya adam. Jadi wujud itu lawan katanya adalah adam. Adam itu artinya tidak ada. Mustahil Allah adam. Mustahil Allah tiada. Karena alam dengan berbagai kompleksitas di dalamnya, ini tidak mungkin ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Karena sebuah tulisan pasti ada penulisnya. Sebuah pukulan pasti ada pelakunya. Setiap bangunan pasti ada yang membangunnya. Alam beserta segenap isinya. Alam beserta seluruh apa yang terjadi di dalamnya. Yang begitu kompleks. Yang begitu teratur. Tidak mungkin ada begitu saja tanpa ada yang membuatnya. Tanpa ada yang menciptakannya. Akal yang sehat pasti akan menyimpulkan bahwa alam beserta segenap isinya pasti ada penciptanya. Dan pencipta itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kemudian berita itu disampaikan kepada umat Islam dari masa ke masa hingga berita itu sampai kepada kita bahwa pencipta alam semesta tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil Allah adam. Yang kedua adalah qidam. Wujudnya tidak bermula. Mustahil baginya huduth, bermula, yakni ada setelah tiada. Jadi sifat wajib yang kedua adalah qidam. Qidam artinya adalah al-azaliyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tidak bermula. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketiadaan. Berbeda dengan wujudnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka wujud segala apa selain Allah, segala sesuatu selain Allah itu didahului dengan ketiadaan. Inilah yang disebut dengan huduth. Jadi Allah bersifat dengan sifat qidam, sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat huduth. Ada setelah tiada. Sedangkan adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Jika Allah Subhanahu wa taala ada dengan diadakan oleh sesuatu, maka ini adalah hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sesuatu yang ada dengan diciptakan ya oleh sesuatu sebelumnya, maka sesuatu sebelumnya ini juga diciptakan oleh sesuatu sebelumnya, dan begitu seterusnya sampai tidak ada batas awalnya. Nah, ini adalah hal yang tidak diterima oleh akal sehat kita. Oleh karena itu, akal sehat menyatakan, kemudian berbagai dalil naqli baik dalam Al-Qur'an maupun hadis juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketiadaan karena ia adalah sang pencipta segala sesuatu. Jadi Allah bersifat dengan sifat qidam, Allah mustahil baginya bersifat huduth. Yang ketiga adalah baqa, wujudnya tidak berakhir. Mustahil baginya fana. Fana itu artinya berakhir dan mengalami kepunahan. Kita yang fana, kita pasti akan mengalami kematian. Fana kita adalah dengan dicabutnya roh kita oleh malaikat Izrail atau Azrail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kefanaan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baqanya, sifat maha kekalnya itu tidak ada yang menjadikannya kekal. Berbeda dengan kekalnya surga dan neraka. Surga dan neraka kekal itu karena dikehendaki
dan dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda antara bakoknya Allah dengan bakoknya surga dan neraka. Kekalnya Allah itu tidak ada yang mengekalkannya. Sedangkan kekalnya surga dan neraka itu karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara akal, secara logika, mungkin saja surga dan neraka itu mengalami kepunahan karena keduanya adalah makhluk. Karena keduanya memiliki permulaan. Sesuatu yang memiliki permulaan mungkin saja berlaku baginya kepunahan. Sedangkan bakoknya Allah Subhanahu wa taala itu dzatiyun. Dzati. Bakoknya Allah itu dzati, tidak seperti bakoknya surga dan neraka. Dzati itu artinya tidak ada yang mengekalkannya. Allah kekal karena dzati, karena memang sifatnya maha kekal. Sedangkan kekalnya surga dan neraka itu karena dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, mukhalafatuhu lil hawadits. Berbeda dengan makhluk. Tidak dapat dibayangkan, ada tanpa membutuhkan pada tempat dan arah, ada tanpa bentuk dan ukuran, ada tanpa dilalui oleh peredaran massa. Mustahil baginya mumatsalatuhu lil hawadits. Mustahil baginya serupa atau sama dengan makhluk. Jadi sifat wajib bagi Allah yang nomor 4 adalah mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berbeda dengan apapun. Allah berbeda dengan siapapun. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak dapat dibayangkan. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Mustahil bagi Allah mumatsalatuhu lil hawadits. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada selainnya, dan segala sesuatu selainnya membutuhkan kepadanya. Jadi qiyamuhu binafsihi itu artinya apa? Tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Allah tidak butuh kepada makhluk, Allah tidak butuh kepada tempat, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada siapa. Sifat ini biasanya diterjemahkan dengan arti berdiri sendiri. Arti berdiri sendiri itu tidak salah, tetapi sangat rentan disalahpahami. Arti berdiri sendiri itu maksudnya adalah dalam makna kiasan, ya, berdiri sendiri dalam arti kiasan, artinya tidak butuh kepada yang lain. Tetapi kalau kita terjemahkan qiyamuhu binafsihi dengan makna berdiri sendiri, kemudian hal itu kita sampaikan kepada anak-anak yang masih kelas PAUD misalkan, atau masih RA, masih TK, masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, sangat mungkin mereka akan menyalahpahami apa yang kita sampaikan. Kalau itu kita sampaikan di depan orang-orang awam yang tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah, kemudian mendengar kata berdiri sendiri pada kali yang pertama, mungkin saja mereka akan salah paham. Oleh karena itu, kita terjemahkan saja dengan arti yang dipahami oleh semua kalangan. Kita terjemahkan dengan makna yang tidak, insya Allah tidak akan disalahpahami oleh siapapun, yaitu arti yang sangat jelas. Dan pada kali yang pertama, arti ini kita dengar atau didengar oleh orang awam, didengar oleh anak kecil, maka mereka akan langsung memahaminya, yaitu tidak butuh kepada yang lain, tidak membutuhkan kepada selainnya. Mustahil baginya ihtiyajuhu li ghairihi. Mustahil baginya ihtiyajuhu li ghairihi, membutuhkan kepada selainnya. Makanya para ulama mengatakan al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Al-ihtiyajiyah tunafi al-uluhiyah. Sifat membutuhkan itu menafikan ketuhanan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha berkehendak, maha kuasa, bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, yang layak baginya, maka tidak mungkin ia memiliki sifat membutuhkan kepada yang lain. Jadi sifat membutuhkan kepada yang lain ini adalah sifat makhluk. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Yang keenam adalah wahdaniyah, Maha Esa. Esa atau satunya Allah itu bukan dari segi jumlah, bukan dari segi bilangan, karena dia bukan benda, melainkan dari segi bahwa Allah tiada sekutu baginya.
Satunya makhluk itu dari segi jumlah. Makanya bisa dibagi menjadi dua. Satunya makhluk itu dari segi bilangan. Makanya dia berupa benda yang bisa dibagi menjadi dua, bisa dibagi menjadi tiga. Satunya makhluk itu adalah setengah ditambah setengah. Satunya makhluk itu adalah sepertiga ditambah sepertiga ditambah sepertiga. Satunya makhluk itu bisa dibagi menjadi sekian bagian. Satunya Allah itu bukan dari segi jumlah. Satunya Allah tidak seperti satunya makhluk. Satunya Allah itu dalam segi atau dari segi bahwa tiada sekutu baginya. Tiada yang membantunya di dalam menciptakan apapun. Tiada sekutu baginya, tidak ada serupa baginya. Dia bukan benda. Ya, Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ahad, Al-Wahid, yang salah satu artinya adalah dia tidak menerima pembagian karena dia bukan benda. Artinya dia tidak bisa dibagi karena ia bukanlah benda. Yang benda itu adalah makhluk seperti kita. Makanya kita bisa dibagi, makanya kita bisa dipecah, makanya kita bisa eh, apa namanya dipotong-potong ya, seandainya itu dilakukan bisa dipotong menjadi sekian potongan atau sekian bagian. Mustahil baginya ta'addud ya. Sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah wahdaniyah. Mustahil baginya ta'addud atau berbilang, lebih dari satu. 7, qudroh. Maha kuasa atas segala sesuatu. Mustahil baginya ajiz, lemah, tidak kuasa. Sebagaimana kita telah belajar di dalam ilmu tauhid. Ini karena mungkin para peserta ini bervariasi ya. Ada yang sudah sekian majelis mengikuti kajian para masyayikh kita, guru-guru kita dari Yayasan Syahama. Mungkin ada yang sebagian di antara para peserta kajian online malam ini. Ada sebagian di antara mereka yang mungkin masih 1-2 kali mengikuti majelis-majelis para ustadz atau para masyayikh Yayasan Syahama. Sangat penting untuk kita sampaikan, walaupun ini mungkin berulang bagi sebagian dari para peserta, sudah sekian kali mendengar penjelasan tentang hal ini, tetapi yang belum pernah mendengar, ini menjadi ilmu yang baru yang sangat bermanfaat bagi mereka, dan yang sudah mendengar, maka ini akan menjadikan apa yang sudah dipelajari akan semakin lengket di pikiran, akan semakin bisa dipahami, sehingga akan lebih mudah menyampaikan dan menjelaskan ini kepada jamaah, kepada orang lain, kepada murid-murid para peserta sekalian. Jadi qudroh itu hanya berkaitan dengan al-jaizat al-aqliyah. Qudroh itu hanya berkaitan dengan al-mumkinat al-aqliyah. Sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sifat qudroh ini hanya berkaitan dengan sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Karena hukum akal itu ada 3. Ada al-wajibul aqli, sesuatu yang secara akal pasti ada, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah al-mustahil al-aqli, sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada. Atau sesuatu yang secara akal tidak dibayangkan keberadaannya. Seperti adanya sekutu bagi Allah, seperti matinya Allah, seperti serupanya Allah dengan makhluk. Ini adalah al-mustahil al-aqli. Kemudian yang ketiga adalah al-jaizul aqli atau al-mumkin al-aqli. Sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Atau sesuatu yang secara akal bisa dibayangkan keberadaannya dalam satu waktu dan ketiadaannya di waktu yang lain. Atau sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Yaitu apa? Seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk ini masuk dalam kategori al-mumkin al-aqli atau al-jaiz al-aqli. Sesuatu yang secara akal bisa dibayangkan keberadaannya dalam satu waktu dan ketiadaannya dalam waktu yang lain. Nah, kembali ke masalah kudrah tadi. Sifat kudrah itu
wazifahnya. Sifat kudrah itu wazifahnya adalah mengadakan dan meniadakan. Wazifah sifat kudrah itu adalah mengadakan dan meniadakan. Karena wazifahnya adalah mengadakan dan meniadakan, maka hubungannya, kaitannya, ta'alluqnya adalah sesuatu yang mungkin ada sehingga diadakan dan mungkin tiada sehingga ditiadakan. Sifat kudrah ini sama sekali tidak berkaitan dengan sesuatu yang pasti ada. Karena sesuatu yang pasti ada tidak bisa ditiadakan. Tidak mungkin ditiadakan. Juga tidak berkaitan dengan sesuatu yang dengan perkara yang tidak mungkin ada. Dengan perkara yang tidak mungkin terjadi. Karena perkara yang tidak mungkin terjadi, maka dia tidak bisa diadakan. Tidak mungkin diadakan. Tidak bisa dibayangkan dia ada. Maka dia tidak mungkin diadakan. Nah, oleh karena itu sifat kudrah ini ta'alluqnya, kaitannya, hubungannya hanya dengan perkara yang mungkin ada secara akal dan mungkin tiada secara akal. Oleh karena itu pertanyaan yang terkadang diajukan oleh sebagian orang yang tidak paham ilmu agama, yang akan kami contohkan, ini adalah pertanyaan yang salah, bahkan ini adalah pertanyaan yang kufur, dijawab dengan iya, salah, dan kufur, dijawab dengan tidak, juga salah dan kufur. Pertanyaan itu adalah seperti misalkan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk mematikan zatnya? Apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu semisalnya? Apakah Allah Maha Kuasa misalkan untuk menciptakan Tuhan yang semisal dengan Dia? Ini pertanyaan kufur, tidak boleh ditanyakan. Tetapi para ulama menuntun kita untuk mampu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Para ulama mengatakan kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, maka tidak boleh dijawab dengan iya. Juga tidak boleh dijawab dengan tidak. Kalau dijawab dengan iya, maka kufur. Orang yang menjawab dengan iya, maka dia kufur. Kenapa? Karena jawaban iya itu berarti menyatakan bahwa Allah mungkin saja mati. Jawaban iya itu berarti menyatakan bahwa Allah mungkin saja ada Tuhan semisal Dia. Nah, ini mustahil ya. Jawaban tidak juga kufur. Kenapa? Jawaban tidak ini juga salah dan kufur. Kenapa? Karena jawaban tidak ini berarti menyatakan Allah tidak maha kuasa. Ya. Kalau dijawab dengan tidak, berarti Allah tidak maha kuasa. Nah, jawaban yang selamat yang diajarkan oleh para ulama kita adalah seperti yang kami sampaikan tadi. Dijawab saja begini, sifat kudrah Allah itu tidak berkaitan dengan perkara yang mustahil terjadi secara akal. Sekali lagi, sifat kudrah Allah itu nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya, tidak bertakluk dengan perkara yang secara akal mustahil terjadi. Matinya Allah itu adalah mustahil terjadi. Sesuatu yang mustahil secara akal terjadi. Adanya Tuhan semisal Allah itu juga perkara yang tidak mungkin terjadi. Ya, itu kalau dilakukan pendekatan, ini bukan menyamakan ya, bukan persamaan, tapi ini hanyalah sebuah pendekatan. Mata itu wazifahnya apa? Fungsinya apa? Mata itu fungsinya adalah untuk melihat. Kalau dikatakan bahwa apakah mata kamu bisa mendengar? Apakah mata kamu bisa berjalan? Ya, jawabannya kalau misalkan dikatakan tidak, mata saya tidak bisa mendengar, mata saya tidak bisa berjalan. Apakah itu artinya mata saya buta? Apakah itu artinya mata saya memiliki kelemahan karena tidak bisa mendengar? Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan jawaban iya tadi, ya, atau jawaban tidak, itu
Bukan berarti Allah tidak maha kuasa. Bukan berarti Allah tidak maha kuasa. Tidak. Ya, tetapi memang perkara yang ditanyakan itu adalah mustahil terjadi. Nggak ada hubungannya dengan sifat maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mata tadi. Nggak ada hubungannya antara mata dengan sifat mendengar. Tidak ada hubungannya dalam antara mata dengan sifat berjalan. Karena mata itu fungsinya adalah untuk melihat. Jika mata tidak bisa mendengar, bukan berarti mata ini buta. Bukan berarti mata ini tidak bisa melihat. Karena memang fungsi mata itu untuk melihat, bukan untuk mendengar. Tidak dijadikan oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah untuk berjalan. Tetapi fungsinya adalah untuk melihat. Kemudian yang kedelapan adalah irodah. Irodah. Ya, di dalam tanda kurung itu ditulis segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Mustahil baginya karohah. Mustahil baginya karohah. Karohah di sini artinya tidak berkehendak. Itu yang diterangkan oleh para ulama tauhid di kitab-kitab tauhid. Jadi wajib bagi Allah artinya secara akal pasti Allah memiliki sifat iradah. Mustahil baginya karohah, tidak berkehendak. Iradah itu artinya adalah mengkhususkan sesuatu dengan sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lain, hidup di masa tertentu, tidak hidup di masa yang lain, hidup di tempat tertentu atau ada di tempat tertentu dan tidak berada di tempat yang lain. Itu irodah ya. Irodah di sini artinya sama dengan masyiah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya Allah bersifat dengan sifat maha berkehendak. Mengkhususkan makhluk ya, mengkhususkan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada dengan sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lain, di waktu tertentu, tidak di waktu yang lain, dan di tempat tertentu, tidak di tempat yang lain. Misalkan, Allah menghendaki saya memiliki sifat-sifat tertentu. Tidak menghendaki saya memiliki sifat-sifat yang lain. Sifat yang ada pada diri saya, ini artinya terjadi dengan iradah atau terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menghendaki saya memiliki sifat yang tidak saya miliki, yang dimiliki oleh teman-teman saya. Itu terjadi karena kehendak Allah. Siapa yang mengkhususkan saya dengan sifat-sifat yang saya miliki? Tidak dengan sifat-sifat teman saya, misalkan. Tidak dengan sifat-sifat orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan irodahnya. Siapa yang mengkhususkan saya hidup di tempat ini, tidak di tempat yang lain? Allah dengan irodahnya. Siapa yang mengkhususkan saya hidup di waktu ini, tidak di waktu hidupnya Nabi Adam, tidak di waktu yang lain, tidak di waktu hidupnya Nabi Musa alaihissalam. Allah, Allah lah yang mengkhususkan saya memiliki sifat tertentu, tidak sifat yang lain. Allah lah yang mengkhususkan saya berada di tempat ini, tidak berada di tempat lain. Allah lah yang mengkhususkan saya berada di waktu ini, tidak berada di waktu yang lain. Semuanya itu terjadi dengan takhsis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan iradah. Jadi wazifah kudrah itu mengadakan dan meniadakan, sedangkan wazifah iradah itu adalah mengkhususkan. Ya, mengkhususkan makhluk dengan sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lain. Di waktu tertentu, tidak di waktu yang lain. Di tempat tertentu, tidak di tempat yang lain. Itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di alam raya ini, semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Yang kesembilan adalah ilm. Maha mengetahui apapun, maha mengetahui segala sesuatu. Mustahil baginya jahil, tidak tahu atau bodoh. Mustahil baginya jahil. Ya, jahil itu artinya apa? Tidak tahu atau bodoh. Allah maha mengetahui segala sesuatu tanpa ada yang memberitahu. Pengetahuannya sempurna, pengetahuannya satu. Pengetahuannya tidak didahului dengan ketidaktahuan.
pengetahuannya azali, abadi. Dengan pengetahuannya yang satu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat ini hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini tidak dimiliki oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wali itu mengetahui beberapa hal yang akan terjadi di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang Allah beritahukan kepadanya. Begitu juga Nabi, begitu juga malaikat. Malaikat tidak mengetahui segala sesuatu. Nabi juga tidak mengetahui segala sesuatu. Wali juga tidak mengetahui segala sesuatu. Mereka mengetahui beberapa hal di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang Allah beritahukan kepada mereka. Mereka tidak mengetahui segala sesuatu. Kalau ada orang yang menyifati, misalkan Nabi Muhammad, dengan sifat mengetahui segala sesuatu, maka ini sama dengan meletakkan Nabi Muhammad di posisi Tuhan. Kufur itu, musyrik. Menyifati Nabi dengan sifat Tuhan, musyrik. Tidak boleh. Walaupun itu dengan dalih menyampaikan pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja disifati dengan sifat tertentu, sifat seperti itu ya, maka yang memberikan sifat itu hukumnya adalah musyrik. Apalagi kalau seseorang misalkan menyifati seorang katakanlah wali atau seseorang yang dianggap wali bahwa dia mengetahui segala sesuatu, itu sama dengan menjadikan wali itu sama dengan Tuhan. Menjadikan siapapun selain Allah sama dengan Allah, maka ini hukumnya adalah kufur, ya, keluar dari agama Islam. Jadi wajib kita yakini bahwa satu-satunya zat yang maha mengetahui segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, haya, maha hidup. Hidupnya tidak seperti hidupnya makhluk. Mustahil baginya maut, ya, mustahil baginya maut. Yajibu lahu al-haya, sifatul haya, yastahilu alaihi al-maut. Pasti Allah bersifat dengan sifat maha hidup, mustahil baginya kematian. Hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Kita hidup dengan daging, dengan tulang, dengan darah, dengan tendon, dengan sumsum, dengan berbagai anggota badan, dengan berbagai organ yang ada di dalam diri kita. Ini hidup kita. Dengan mata, dengan hidung, dengan apapun organ yang Allah berikan kepada kita. Ini hidup kita. Sedangkan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan hidup kita. Hidupnya Allah tidak dengan daging, tidak dengan darah, tidak dengan tulang, tidak dengan sumsum, tidak dengan tendon, tidak dengan organ-organ yang sama dengan organ kita. Ya, sama sekali Allah tidak membutuhkan kepada itu semuanya. Hidupnya Allah tanpa permulaan, tanpa akhir, tidak seperti hidup kita. Hidupnya Allah tidak bisa dibayangkan. 11, sama'. Sama' as-sam'u. Allah bersifat dengan sifat maha mendengar. Pendengaran Allah tidak dengan telinga, tidak dengan organ pendengaran yang lain. Allah mendengar tanpa membutuhkan kepada organ apapun. Tidak seperti pendengaran kita. Kita mendengar sesuatu yang dekat lebih jelas daripada sesuatu yang jauh. Allah maha mendengar semua apa yang didengar tanpa telinga, tanpa membutuhkan kepada organ pendengaran apapun. Mustahil baginya somam. Mustahil baginya somam. Somam itu artinya apa? Tuli. Ya. Mustahil baginya somam. As-somamu, tuli. Nomor 12, basor. Maha melihat tanpa mata dan organ apapun. Tanpa alat apapun. Allah maha melihat tanpa membutuhkan kepada mata, tanpa membutuhkan kepada pola mata, tanpa membutuhkan kepada cahaya, tanpa membutuhkan kepada kacamata, tanpa membutuhkan kepada organ apapun. Tidak seperti penglihatan kita yang butuh cahaya, butuh mata, butuh organ-organ penglihatan yang ada di biji mata kita, butuh retina, butuh segala macam yang ada di pola atau biji mata kita. Mustahil baginya ama. Mustahil baginya ama, ya.
Jadi sifat wajib bagi Allah yang nomor 12 adalah basar. Sifat mustahil baginya yang nomor 12 adalah ama, kebutaan. Mustahil baginya buta, mustahil baginya tidak melihat. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. 13 kalam, Maha berfirman. Kalamnya bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Mustahil baginya bukem, al-bukmu. Mustahil baginya bukmun, bisu. Ya. Nah ini sedikit kami rinci sifat kalam ini. Ini rupanya para peserta banyak yang telat hadirnya ya. Ini tadi saya juga buru-buru, saya 2:30 masih di Solo, Jawa Tengah. Jadi saya bawa mobil itu sekencang mungkin karena saya harus sampai di rumah maksimal jam 5:30, karena jam 6 habis sholat maghrib, saya ngisi kajian offline di salah satu masjid jaraknya 1/2 jam. Kemudian tadi saya jam 7 pamitan pulang sampai rumah 7:30, ada kajian online ini ya. Mungkin nanti bisa diusulkan kalau di Jawa Timur ya, di waktu Indonesia bagian barat yang Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin ini waktu sholat isya-nya itu agak mundur ya, jam 7 lewat sekitar jam 7 lewat 10, jam 7 lewat 12, jam 7 lewat 15, tergantung daerahnya. Di Surabaya sekitar jam 7 lewat 12, jam 19 lewat 12. Jadi 7:30 kalau kita mulai kajian, mungkin masih banyak teman-teman kita yang masih berada di masjid atau di musola atau sedang melakukan sholat berjamaah dengan istrinya, dengan keluarganya di rumah. Jadi mungkin Rabu depan, mohon nanti admin, ya kalau bisa jangan jam 19.30, mungkin agak kita geser sedikit, jam 19.45 atau jam 20. Ya, saya setiap hari Rabu malam Kamis punya kajian offline di 25 atau sampai 30 menit ya, perjalanan dari rumah di suatu masjid. Itu rencana saya setiap Rabu saya tidak pulang dulu, saya nanti akan bawa HP, bawa semacam ini, earphone atau headset ini ya, bawa kitab, ini argumen, saya bawa sebelum maghrib saya berangkat, nanti setelah jamaah sholat isya di masjid tempat kajian, itu saya menunggu sampai jam 19.45 atau sampai jam 20. Atau kita sepakati saja jam 20 ya. Ya teman-teman yang di daerah waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Indonesia bagian timur, mohon bersabar karena di Sulawesi atau di Kalimantan mungkin sudah jam 9 ya. Kalau kita jam 8, di Wita itu jam 9, dan di WIT di Papua, di Maluku sudah jam 10. Tapi ya untuk ilmu jam 10 itu insya Allah masih terlalu sore ya. Untuk kajian semacam ini yang insya Allah bermanfaat, jam 22 itu masih terbilang sore. Kita tidak seperti para ulama zaman dahulu yang dengan semangat dan motivasi mereka yang luar biasa, mereka bergadang, ya, mereka melean, begadang sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam, atau bahkan jam 1 malam, jam 3 sudah bangun, melanjutkan murojaah, dan melakukan ibadah di malam hari. Jadi kita kalau jam 10 misalkan ya, sampai jam 11, bagi teman-teman yang di Maluku dan sekitarnya, di Papua dan sekitarnya, maka kalau untuk tujuan ilmu, untuk tujuan belajar ilmu agama yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, maka itu terbilang insya Allah masih terlalu sore ya, masih terlalu sore. Jadi Rabu depan biar saya dan para peserta yang di zona waktu Indonesia bagian barat tidak terlalu buru-buru ya sholat isya-nya, maka kita sepakati saja, mungkin ini tergantung waktu masuknya sholat isya ya. Kalau di waktu-waktu tertentu itu 6:30 sudah masuk waktu sholat isya. Nah, kalau 6:30 sudah masuk waktu sholat isya, nanti kita geser lagi ke 7:30. Untuk sementara waktu ini, Rabu depan ya, dan mungkin beberapa Rabu berikutnya, kita mulai saja kajian ini di pukul 20 WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Nomor 13, kalam. Allah bersifat dengan sifat maha berfirman. Kalam Allah
bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Tidak seperti kalam kita yang berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Kalam Allah tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana sifat Allah yang lain tidak bisa dibayangkan, maka sifat kalam Allah juga tidak bisa dibayangkan. Sifat kalam Allah tidak bermula, tidak berakhir. Kalam Allah satu, tidak berbilang, tidak ada jedanya, tidak ada komanya, tidak disela-selai dengan diam. Kalam Allah tidak seperti kalam kita yang memiliki permulaan, yang memiliki akhir, yang berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf, memiliki jeda tertentu, ada titiknya, ada komanya, ada diamnya, disela-selai dengan diam, kemudian dimulai lagi dengan kalimat baru. Apa yang sudah disampaikan itu berakhir, apa yang akan disampaikan itu belum terjadi. Ya, ini semuanya adalah kalam makhluk, kalam Allah sama sekali tidak seperti kalam kita, sama sekali tidak bisa dibayangkan. Kalam Allah tidak bisa dikhayalkan, kalam Allah tidak berupa suara, bahasa, dan huruf. Kalau sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, ada pertanyaan, mushaf Al-Quran yang kita baca, itu disebut kalam Allah, tapi dia berupa bahasa, bahasa Arab. Dia berupa suara kalau kita baca. Dia berupa huruf, dia berupa rangkaian huruf. Dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Ada 114 surat, ada 30 juz. Itu semuanya ada berupa suara, berupa huruf, berupa bahasa. Nah, katanya kalam Allah itu bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Nah, ini mushaf Al-Quran. Dia berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Dan dia disebut kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran, jika dikatakan Al-Quran, maka dia memiliki dua pengertian. Maka dia memiliki dua makna. Pengertian yang pertama adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Makna yang kedua adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Begitu juga kata kalamullah, kalam Allah, kalamullah. Ini juga jika dikatakan kalamullah, maka ia memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Dan makna yang kedua adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kalau itu memang berupa Al-Quran, kepada Nabi Musa, kalau itu berupa Taurat, kepada Nabi Isa, kalau itu berupa Injil yang asli, Taurat yang asli, kepada Nabi Dawud, kalau itu berupa Zabur, kepada Nabi Syekh, kalau itu berupa Suhuf, ya, kepada Nabi Idris, kalau itu berupa Suhuf, kepada Nabi Ibrahim, kalau itu berupa Suhuf, kepada Nabi Musa, kalau itu berupa Suhuf, selain Taurat, ya, yang kalau yang dimaksud kalamullah adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada para nabi yang lain, maka itu berupa suara, bahasa, dan huruf. Jadi sekali lagi kata Al-Quran itu memiliki dua makna. Bisa berarti yang dimaksud adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf, dan bisa berarti lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa suara, bahasa, dan huruf. Begitu juga ketika kita mengatakan atau ketika kita mendengar kalamullah, maka bisa berarti adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Bisa berarti adalah makna yang kedua atau pengertian yang kedua, yaitu mushaf Al-Quran, ya, lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa suara, bahasa, dan huruf. Jadi kata Al-Quran memiliki dua pengertian. Tetapi seringkali kata Al-Quran digunakan untuk makna yang kedua. Kata atau istilah kalamullah ini juga memiliki dua pengertian seperti yang kami sampaikan tadi. Tetapi seringkali
dalam banyak sekali pembahasan, dalam banyak sekali konteks pembahasan, lebih sering digunakan untuk makna yang pertama. Al-Quran memiliki dua pengertian, tetapi lebih sering digunakan untuk makna yang kedua. Kalamullah memiliki dua pengertian, dua makna, tetapi lebih sering digunakan untuk makna yang pertama. Jadi begini teman-teman, lafaz Al-Quran, mushaf yang kita baca, yang berupa suara, berupa bahasa Arab, berupa huruf, itu disebut kalam Allah, disebut kalamullah dalam arti ia adalah ungkapan mengenai kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Sebagai sebuah pendekatan, bukan menyamakan antara sifat kalam Allah dengan yang lain. Tapi ini hanyalah sebuah pendekatan, takrib, lit takrib, ya. Walaysa lit tashbih atau lit tamtsil. Ini adalah hanyalah sebagai sebuah takrib, sebuah pendekatan agar kita lebih memahami pembahasan. Kalau saya menulis lafaz Allah di papan tulis misalkan, Allah alif lam lam ha. Lalu saya menyebut atau saya bertanya kepada orang-orang yang ada di depan saya, ini apa? Mereka menjawab Allah, maka jawaban mereka Allah itu tidak salah, benar. Tetapi apakah Allah yang kita sembah adalah tulisan ini? Tentu bukan. Tulisan ini disebut Allah dalam arti ia adalah ungkapan mengenai Allah yang wajib kita sembah. Jadi yang kita sembah bukan tulisan Allah ini. Zat yang kita sembah, zat yang kita persembahkan ibadah kita kepadanya, yang tidak bisa dibayangkan, yang ada tanpa tempat, yang ada tanpa bentuk, yang ada tanpa ukuran, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya, mustahil baginya sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, yang menunjukkan kekurangan. Zat Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah bukanlah tulisan Allah yang di papan tulis. Zat Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu disebut Allah. Tulisan Allah yang merupakan ungkapan mengenai Allah ini juga kita sebut Allah. Kita namakan Allah karena ia adalah mengungkapkan mengenai zat Allah yang tidak bisa dibayangkan, yang ada tanpa tempat, yang ada tanpa arah, yang ada tanpa bentuk, yang ada tanpa ukuran, yang tidak bisa dikhayalkan, yang tidak mengetahui hakikatnya kecuali Dia. Dua-duanya kita sebut Allah. Kalau ada guru TK masuk ke kelas, ingin memperkenalkan, ingin mengenalkan kepada para peserta didiknya mengenai sapi, kambing, kuda, dan nama-nama binatang. Apakah guru TK itu akan memasukkan sapi, geret sapi, menuntun sapi ke dalam kelas, nuntun kerbau ke dalam kelas, nuntun binatang-binatang yang ada di kebun binatang itu semuanya dimasukkan ke kelas? Tidak. Tetapi yang dia bawa untuk mengenalkan nama-nama binatang kepada siswa adalah gambar sapi, gambar kambing, gambar kuda, dan seterusnya, gambar gajah, dan seterusnya. Gambar gajah ini disebut gajah. Dalam arti apa? Ia adalah gambar yang mengungkapkan mengenai gajah yang ada di kebun binatang. Gambar sapi ini adalah sesuatu atau gambar yang mengungkapkan. Dia adalah ungkapan mengenai sapi yang ada di kandang sapi misalnya. Dua-duanya disebut sapi. Gambar ini disebut sapi dalam arti apa? Ia adalah gambar yang mengungkapkan mengenai sapi. Makanya bu guru TK itu, bu guru Rawdatul Atfal, RA itu kalau bertanya kepada anak didiknya, anak-anak ini apa? Maka anak-anak akan menjawab, ini sapi, itu sapi bu guru. Maka bu guru tidak akan menyalahkan mereka. Tidak ada guru TK itu yang mengatakan, kalian itu nggak tahu apa-apa, kalian bodoh misalnya. Ini bukan sapi, ini gambar sapi. Kalian salah, jawabannya salah. Masa ini sapi? Sapi itu yang di sana. Ini adalah gambar sapi. Guru TK tidak akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ini juga disebut sapi. Dalam arti ini adalah gambar yang mengungkapkan, menjelaskan bahwa ada binatang
di luar sana, yang makan rumput, yang ada di kandang sana, yang kadang-kadang dilepas ya untuk mencari rumput sendiri, yang bernama sapi. Dua-duanya disebut sapi. Sapi yang di sana disebut sapi, sapi yang di sini disebut sapi dalam arti apa? Ia adalah ungkapan mengenai binatang yang bernama sapi. Kalau saya tulis di papan tulis api, lalu saya sentuh, tangan saya tidak terbakar. Karena ini adalah ungkapan mengenai sesuatu yang bernama api yang memiliki sifat membakar. Ini disebut api, api yang membakar di luar sana itu juga disebut api. Ini disebut api dalam arti apa? Ini adalah ungkapan mengenai api yang memiliki sifat membakar. Nah, lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut mushaf atau Al-Quran, ia disebut kalamullah dalam arti apa? Ia adalah ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang tetap pada zatnya, yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, yang ada tanpa permulaan, yang ada tanpa akhir, yang tidak bisa dibayangkan. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Admin, gimana? Diterima ya? Rabu depan kita mulai jam 20 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik Kiai. Insya Allah kita akan memperbaharui jadwal kajian pada malam hari ini. Minggu depan akan dimulai pada jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 21 waktu Indonesia Tengah. Gitu, Kiai? Iya, iya. Oke, baik. Barangkali ada pertanyaan, silakan. 1-2 pertanyaan. Kalau tidak Baik. ada, kita akhiri. Pertanyaan yang kemarin tolong dikirim lagi ke saya ya. Pertanyaan tertulis di pertemuan pertama, ada yang WA saya, cuma belum saya simpan namanya, sehingga baik, tenggelam di Kiai. bawah grup-grup itu. Saya cari lagi kok, enggak ketemu, belum Baik. ketemu. Silakan dikirim lagi ke saya ya. Sambil menyebut namanya siapa, nanti saya simpan nama. Nomornya saya simpan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ustadz minta tolong diulangi lagi ini tentang kalamullah yang memiliki dua makna. Dan tadi penulisan Allah itu maknanya bukan berarti Allah itu jisim. Terima kasih Ustadz. Iya. Kalamullah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Makna yang kedua adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kalau itu berupa Al-Quran. Lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa suara, bahasa, dan huruf. Jika dikatakan kalamullah, maka dia memiliki dua pengertian itu, tetapi kata kalamullah itu lebih sering digunakan untuk makna yang pertama. Sedangkan kata Al-Quran itu juga memiliki dua makna. Dalam konteks tertentu, jika dikatakan Al-Quran, maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah yang tidak berupa suara, bahasa, dan huruf, nggak bisa dibayangkan, tidak bermula, tidak berakhir. Kemudian dalam konteks yang lain, ketika dikatakan Al-Quran, maka yang dimaksud adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Nah, Al-Quran itu memiliki dua pengertian ini ya. Tetapi lebih sering kata Al-Quran itu digunakan untuk makna yang kedua. Lebih sering digunakan untuk makna yang kedua. Nah, kemudian tadi penanya menanyakan tentang lafaz Allah gitu ya. Kalau kita menulis lafaz Allah, tulisan Allah di papan tulis, ini kita sebut Allah.
bukan berarti yang kita sembah adalah tulisan ini, enggak. Tulisan ini kita sebut Allah dalam arti apa? Dalam arti bahwa tulisan Allah ini adalah ungkapan mengenai Allah yang wajib kita sembah. Bukan berarti kita menyembah ini, enggak. Karena Allah sebagaimana kita tahu ada tanpa tempat, sedangkan tulisan ini bertempat. Ada tanpa bentuk, sedangkan tulisan ini berbentuk. Ada tanpa permulaan, sedangkan tulisan Allah ini memiliki permulaan. Kalau saya hapus, maka dia memiliki akhir. Makanya yang kita sembah itu bukan tulisan Allah, tapi yang kita sembah adalah zat Allah yang tidak bisa dibayangkan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir, ada tanpa bentuk, ada tanpa ukuran, ada tanpa tempat, ada tanpa bisa dibayangkan, ada tanpa bisa dikhayalkan, yang hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Dia. Allah yang kita sembah bukan tulisan Allah. Tulisan Allah adalah ungkapan mengenai Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah disebut Allah. Tulisan Allah yang saya tulis di papan tulis ini juga disebut Allah. Dalam arti dia adalah ungkapan mengenai Allah yang wajib dan berhak disembah. Nah, Al-Quran itu pendekatannya juga seperti itu tadi. Jadi kalam Allah, ya, Al-Quran yang kita baca itu ya, lafadz Al-Quran yang kita baca itu kan berupa suara, bahasa, dan huruf. Padahal kalam Allah kan bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Nah, kenapa ini disebut kalam Allah? Padahal sifat kalam Allah bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Lafadz ini kita sebut kalamullah, kalam Allah, dalam arti apa? Ia adalah ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini penting karena berkaitan dengan sesuatu yang sangat prinsip, sangat asas di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Masalah kalam ini perdebatannya sangat panjang dalam sejarah sekte-sekte atau aliran-aliran yang semuanya mengaku diri mereka sebagai bagian dari Islam, karena sifat kalam ini adalah pembahasan yang paling banyak diperdebatkan oleh banyak kelompok pada saat itu. Makanya ilmu tauhid disebut ilmu kalam. Makanya ilmu akidah ini disebut ilmul kalam. Karena sifat kalam inilah yang paling banyak diperdebatkan. Bahkan mereka saling mengkafirkan satu sama lain di dalam melakukan pembahasan dan kajian terkait dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, Cukup ya? ini ada. Suaranya jelas, enggak putus-putus ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas. Barakallahu fikum, Ustaz. Iya. Ini ada Sama-sama. satu pertanyaan, Kiai, di kolom Boleh. obrolan bagaimana? Apakah saya bacakan atau nanti dijawab? Atau langsung mau dijawab? Monggo. Kalau Baik. jawabannya terlalu panjang, nanti biar dikirim aja ke chat WA ya, melalui chat Baik. WA. Pertanyaan dari Pak Kamal. Kalau ada mengatakan Al-Quran yang munazal itu sebagai visualisasi kalam Allah yang qadim, boleh atau tidak? Visualisasi ya. Begini, kita menggunakan istilah yang dipakai oleh para ulama itu lebih selamat. Kita gunakan saja ungkapan-ungkapan dan kalimat-kalimat serta ibarah-ibarah, istilah-istilah yang sudah dipakai oleh para ulama kita sebelumnya. Ya, kita lebih selamat menggunakan istilah yang biasa dipakai oleh para ulama daripada kita membuat istilah baru. Karena kita ini bukan ulama. Kita ini hanya berguru kepada para ulama, apa yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, itu yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau saya pribadi tidak berani untuk mengatakan boleh atau tidak, ya, tidak berani mengatakan boleh, karena itu tidak pernah dipakai oleh para ulama. Jadi yang biasa dipakai oleh para ulama itu adalah ibarah.
ya, an kalamillahi dzati al-azali al-abadi alladzi laisa biharfin wala sautin wala lughatin. Ungkapan. Jadi lafaz yang diturunkan itu adalah ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang azali, abadi, yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, dan bukan berupa huruf. Itu saja yang kita pakai ya, Mas Kamal, Ustadz Kamal, Bapak Kamal, istilah yang biasa dipakai oleh para ulama, itulah yang kita pakai. Ya, saya tidak berani menjawab iya karena al-qiyas wazifatul mujtahid. Mengkiaskan atau menganalogkan sesuatu, kebolehan sesuatu dengan sesuatu lain yang memang dibolehkan dalam syariat, ya, menganalogkan, menyamakan hukum sesuatu dengan sesuatu yang memang disebutkan hukumnya dalam syariat, dalam nas Al-Quran dan hadis, itu adalah tugas seorang mujtahid. Saya bukan mujtahid, saya bukan seorang ulama, saya bukan seorang alim, jadi saya tidak berani mengatakan iya. Baik. Boleh satu pertanyaan lagi, tergantung adminnya ini. Ya, silakan untuk Pak Usman. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Kiai, tadi dikatakan bahwa ilmu kalam ini terjadi perdebatan ya, perbedaan mungkin ya. Nah ini terkait ini, apakah ini perbedaan dan perdebatan itu masih dalam tataran furu'iyah atau hilafiyah atau bukan ya Pak Kiai? Itu aja Pak Kiai, terima kasih. Baik. Aliran atau kelompok yang menyatakan bahwa kalam Allah berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf, itu jelas menyalahi prinsip dasar akidah Islam. Menyalahi prinsip dasar akidah Islam, menyalahi prinsip dasar keimanan, itu berarti membatalkan Islam. Atau sebagian kelompok menyatakan bahwa Allah mutakallim, Allah kata mereka, Allah mutakallim tanpa sifat kalam. Jadi mereka mengingkari dan menafikan sifat kalam. Mereka menafikan, meniadakan atau melakukan ta'atil, peniadaan, penafian terhadap sifat kalam. Maka ini juga adalah keyakinan yang menyalahi prinsip dasar keimanan. Ini juga adalah kufur. Jadi kita katakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, akidah yang selamat menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam, tetapi sifat kalam Allah tidak seperti kalam makhluk. Jadi dalam masalah kalam ini paling tidak ada 3 aliran, ya. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama menafikan sifat kalam. Kelompok yang kedua menetapkan sifat kalam bagi Allah, tetapi menyatakan bahwa sifat kalam Allah sama dengan sifat kalam makhluk, berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Dua-duanya salah, dua-duanya tidak selamat, dua-duanya berkeyakinan dengan keyakinan yang membatalkan keislaman. Satu kelompok selamat, kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Ahlus Sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah, tetapi disertai dengan keyakinan bahwa kalam Allah berbeda dengan kalam makhluk. Tidak berupa suara, tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf. Baik, kita kembalikan ke pembawa acara ya. Silakan, Mbak. Oke, baik. Mungkin sampai sini aja Kiai pertanyaannya. 3 kita cukupkan, kita lanjutkan untuk minggu depan. Boleh ditutup dengan doa Kiai? Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, terima kasih Ya. banyak buat Kiai Nur Rohmat atas materi pada malam hari ini yang telah disampaikan. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada tim admin yang sudah membantu kajian pada malam hari ini. Dan seluruh jemaah Kalam Aswaja, semoga pertemuan kita malam hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah, dan kita yang bergabung, berkumpul, mengikuti kajian akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu lagi minggu depan. Nah, kita bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat dan semoga istiqomah. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Oni, Ustadz. Terima kasih semuanya, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakatuh. Amin wafiq. Sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi di kajian minggu depan. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum ya Syekh. Amin, Ustaz. Amin. Wa fiikum.